Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mohon izin dosen menyesuaikan. Izin kami dari kelompok 1 MTJ 3.10 Politeknik Transportasi Darat Indonesia STTD. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang teori kelompok guna untuk memenuhi tugas kami dari mata kuliah yaitu Kapita Selekta dengan materi yaitu Psikologi Massa dengan dosen pengampu Ibu Penny Cahyani SPSI MT. Mohon izin dosen menyesuaikan. Izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Nindya Ahsanul Rizal, Notar 1902023 dari kelas MTJ 3.10 asal Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Mohon izin dosen menyesuaikan. Izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Nindya Ahmad Faisal Prasetyo, Notar 1902022 asal Kabupaten Pati. Mohon izin dosen menyesuaikan. Izin memperkenalkan diri. Nama Taruni Nindya Anisatul Ihsan Siregar, Notar 1902043 dari kelas MTJ 3.10 asal Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara. Siap, terima kasih. Baiklah, di sini adalah hasil diskusi dari kelompok kami tentang teori kelompok yang terdiri dari 8 item. Yang pertama tentang definisi kelompok, yang kedua kepribadian kelompok, ketiga proses pembentukan kelompok, yang keempat keterpaduan kelompok, yang kelima fasilitas sosial, 6 pemalasan sosial, 7 polarisasi kelompok, 8 pikiran kelompok. Definisi kelompok menurut para ahli. 1. Surjono Sukanto mendefinisikan kelompok sosial sebagai himpunan atau satu kesatuan manusia yang hidup bersama karena saling berhubungan dan mereka saling mempengaruhi secara timbal balik. 2. Robert K. Merton menyatakan bahwa kelompok sosial adalah kelompok orang yang saling berinteraksi sesuai dengan pola-pola yang telah matang. 3. Paul B. Horton, kelompok berarti setiap kumpulan manusia secara fisik, misalnya sekelompok orang yang sedang menunggu bus kota. 4. McIver dan Charles Hepburn menyatakan bahwa kelompok sosial merupakan himpunan atau satu kesatuan manusia yang hidup bersama. Berdasarkan pengertian yang telah ada, kelompok dapat dikatakan sebagai suatu unit sosial yang terdiri dari himpunan individu yang memiliki kesamaan kebutuhan, minat, aspirasi, dan memiliki hubungan interaksi serta ketergantungan antara satu yang lainnya diatur oleh norma-norma tertentu. Yang kedua, kepribadian kelompok. Definisi dari kepribadian kelompok menurut Raymond Bernard Cartel, teori kepribadian kelompok atau disebut juga dengan Synthetic Theory adalah sebuah teori yang menitik beratkan pada interaksi kelompok yang berdasarkan pada dimensi kelompok serta dinamika kepribadian. Yang dimaksud dengan dimensi kelompok adalah berbagai karakteristik yang dimiliki oleh individu atau populasi seperti umur atau intelijensia. Sementara itu, yang dimaksud dengan karakteristik kepribadian adalah berbagai peran khusus yang dimiliki oleh kelompok sehingga kelompok tersebut dapat bertindak sebagai satu kesatuan. Tujuan dari kepribadian kelompok itu sendiri dari segi psikologi komunikasi yang dimaksud dengan aktivitas kelompok adalah pencapaian tujuan kelompok melalui berbagai tindakan kooperatif. Dengan kata lain, setiap anggota kelompok bekerja sama untuk mencapai tujuan, yaitu melaksanakan tugas kelompok dan memelihara moral anggota-anggotanya. Tujuan pertama diukur dari hasil kerja kelompok, sementara itu tujuan kedua dilihat dari tingkat kepuasan. Berbagai faktor yang mempengaruhi keaktifan kelompok dapat dikaji melalui karakteristik kelompok dan karakteristik anggota kelompok. Atas pembentukan kelompok. Pada mulanya kelompok terbentuk melalui
Berkumpulnya sejumlah orang yang berkerumun. Selanjutnya dalam kerumunan berkembang menjadi kelompok-kelompok karena ada satu sama lain ikatan persamaan kepentingan, persamaan senasib, persamaan persepsi, persamaan tujuan, dan persamaan profesi. Dalam kelompok itu mereka saling mengadakan interaksi dan hubungan timbal balik. Selain itu, mereka juga sepakat untuk taat kepada norma-norma yang mereka buat sendiri. Buku ini digambarkan hubungan antar kumpulan orang-orang berkerumun dan kelompok. Pada suatu ketika, kumpulan orang-orang atau kerumunan dapat berubah menjadi kelompok apabila di dalamnya muncul dan berkembang faktor-faktor pengikat sebagai berikut. Yang pertama, adanya interaksi antara orang-orang yang ada di dalam kumpulan atau kerumunan. Yang kedua, ikatan emosional sebagai anggota kelompok. Yang ketiga, tujuan atau kepentingan bersama. Yang keempat, kepemimpinan yang dipatuhi dalam rangka mencapai tujuan. Yang kelima, norma yang diakui oleh mereka yang terlibat di dalamnya. Ada beberapa proses dalam pembentukan kelompok. Pembentukan kelompok diawali dengan adanya perasaan atau persepsi yang sama dalam memenuhi kebutuhan. Setelah itu akan timbulnya motivasi untuk memenuhi sehingga dilakukanlah tujuan yang sama dan adanya interaksi yang terjadi akan membentuk sebuah kelompok. Keterpaduan kelompok. Keterpaduan kelompok diawali oleh ketertarikan terhadap kelompok dan anggota kelompok, dilanjutkan dengan interaksi sosial dan tujuan-tujuan pribadi yang memenuhi ketergantungan. Selanjutnya, kekuatan-kekuatan di lapangan akan menimbulkan perilaku kelompok berupa kesinambungan keanggotaan dan penyesuaian terhadap standar kelompok. Keterpaduan kelompok. Keterpaduan kelompok dipengaruhi oleh hal-hal berikut. Yang pertama, hubungan antar relatif sukarela antar orang-orang yang tidak terlalu jauh berbeda dalam hal-hal yang menjauhkan antar pribadi seperti suku dan ras. Poin berikutnya, hubungan kerjasama atau kompetisi yang masih dalam batas-batas yang sesuai dengan norma. C. Penerimaan oleh orang-orang yang saling menerima. D. Adanya ancaman atau bahaya dari luar yang harus dihadapi bersama. E. Status yang homogen atau status yang tinggi atau adanya ketidakmungkinan untuk naik ke status yang lebih tinggi. F. Perilaku dan sifat-sifat pribadi yang berguna untuk memenuhi fungsi kelompok yang khusus, misalnya bersuara bagus untuk kelompok paduan suara, serta ahli bela diri untuk kelompok gangster. G. Sikap, nilai-nilai dan latar belakang yang sama dan kepribadian yang saling mengisi dan relevan dengan eksistensi dan tujuan kelompok. Fasilitas sosial. Fasilitas sosial adalah fenomena yang menunjukkan adanya pengaruh kehadiran orang lain terhadap performansi individu atau kelompok. Teori fasilitas sosial yaitu kecenderungan orang untuk tampil berbeda bila di hadapan orang lain daripada saat sendirian. Dibandingkan dengan penampilan mereka saat sendirian, ketika di hadapan orang lain mereka cenderung tampil lebih baik dalam tugas sederhana atau tugas yang sudah dilatih. Penelitian tentang fasilitas sosial berawal oleh Norman Triplett tahun 1898 yang menyatakan bahwa pembalap sepeda dalam berkompetisi lebih cepat jika dilakukan dengan pembalap lain daripada sendiri. Dia mengajukan hipotesis bahwa dengan kehadiran orang lain akan memberikan stimulasi psikologis yang dapat meningkatkan performance. Pemalasan sosial. Menurut beberapa ahli, yang pertama yaitu menurut Mulvey dan Klein tahun 1998 menyatakan pemalasan sosial sebagai kondisi tatkala individu memberikan usaha lebih sedikit sewaktu bekerja dalam kelompok daripada ketika bekerja sendiri. Yang kedua, menurut M. Mears tahun 2012 mengungkapkan pemalasan sosial adalah kecenderungan individu untuk mengerahkan usaha secara minimalis pada saat bekerja secara bersama-sama dibandingkan ketika bekerja secara individual. Yang ketiga, menurut Carrow dan Williams menandaskan pemalasan sosial sebagai pengurangan motivasi dan usaha manakala individu bekerja secara bersama-sama.
Dapat disimpulkan bahwa pemalasan sosial adalah kecenderungan bagi individu untuk mengerahkan usaha secara minimalis ketika bekerja secara bersama-sama dibandingkan ketika bekerja secara individual yang ditunjukkan dengan persepsi pemalasan, penurunan usaha, serta keengganan untuk berusaha. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemalasan sosial. Menurut Sarwono tahun 2005 mengungkapkan 4 faktor yang mempengaruhi pemalasan sosial, yaitu yang pertama, jenis pemerhati. Jenis pemerhati yang dimaksud ialah efek perhatian kepada kehadiran orang lain ketika seseorang sedang melakukan sesuatu. Yang kedua, keterampilan. Keterampilan adalah kemampuan dan kapasitas yang diperoleh melalui usaha yang disengaja, sistematis, dan berkelanjutan. Yang ketiga, persepsi kehadiran orang lain. Persepsi kehadiran orang lain yang dimaksud adalah persepsi individu terkait dengan sikap orang lain ketika individu tersebut sedang melakukan sesuatu. Yang keempat adalah harga diri. Harga diri dapat diartikan sebagai keseluruhan rasa nilai diri yang digunakan untuk menilai sifat dan kemampuan. Baiklah, selanjutnya yaitu polarisasi kelompok. Polarisasi kelompok adalah gejala mengumpulnya pendapat kelompok pada satu pandangan tertentu, atau bisa juga diartikan sebagai suatu kecenderungan dalam kelompok untuk membuat keputusan yang lebih ekstrim dibanding kecenderungan awal individunya. Fenomena polarisasi kelompok adalah kecenderungan kelompok yang menyebabkan orang mengubah keputusan mereka, baik ke arah yang lebih teliti atau lebih mengandung resiko. Contohnya, seseorang akan melihat sisi orang lain menjadi lebih ekstrim, bisa menjadi lawan atau kawan, atau bisa menjadi lebih baik atau lebih buruk dari sebelumnya. Penyebab terjadinya polarisasi kelompok ada 3. Yang pertama yaitu perbandingan sosial, kedua diskusi kelompok, ketiga tidak ada prasangka. Hasil polarisasi kelompok dari 2 mekanisme utama, sosial perbandingan dan informasi pengaruh. Perbandingan sosial mengacu ke drive individu muncul secara sosial diinginkan. Pengaruh sosial informasional terjadi ketika seseorang berada dalam situasi seperti ini. Orang yang sering akan mencari orang lain untuk isyarat mengenai perilaku orang lain. Pikiran kelompok ataupun groupthink. Groupthink menurut Irving Janis tahun 1972 adalah istilah untuk keadaan ketika sebuah kelompok membuat keputusan yang tidak masuk akal untuk menolak anggapan atau opini publik yang sudah nyata buktinya dan memiliki nilai moral. Keputusan kelompok ini datang dari beberapa individu berpengaruh dalam kelompok yang irasional tapi berhasil mempengaruhi kelompok menjadi keputusan kelompok. Groupthink mempengaruhi kelompok dengan melakukan aksi-aksi yang tidak masuk akal dan tidak mempedulikan pendapat-pendapat yang bertentangan di luar kelompok. Kelompok yang terkena sindrom groupthink biasanya adalah kelompok yang anggota-anggotanya memiliki background yang sama, atau terasing ataupun tidak menyatu atau terisolir dari pendapat-pendapat luar, dan tidak ada aturan yang jelas tentang proses pengambilan keputusan. Sekian hasil presentase kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.